Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat kepada dosen pengampu Ratnasari Dwi Adi Chandra MPD serta kawan-kawanku yang saya sayangi. Di sini kami dari kelompok 3 akan membawakan materi mengenai klasifikasi bermain. Sebelum kita akan membawakan materi, perkenalkan nama saya Ria Luciana Devi beserta kawan saya Nadia Eka Yanti yang akan membawakan materi klasifikasi bermain. Jenis-jenis bermain. Kegiatan bermain menurut jenisnya dibagi menjadi 2, yaitu bermain aktif dan bermain pasif. Dalam hal itu, menurut Harlock dalam Teja Saputra tahun 2001. Yang pertama ada bermain aktif. Kegiatan bermain yang memberikan kesan yang menyenangkan dan kepuasan pada diri anak melalui aktivitas yang dilakukan yang melibatkan banyak anggota tubuh untuk bergerak. Jadi, pada bermain aktif, di sana terdapat kegiatan yang menyenangkan bagi anak dan juga masuk dalam fisik motorik, motorik halus, motorik kasar. Macam-macam bermain aktif. Pertama adalah bermain bebas dan spontan, yang kedua adalah bermain konstruktif, yang ketiga adalah bermain khayal atau peran, yang keempat adalah collecting, yang kelima adalah eksplorasi, yang keenam adalah games dan sport, dan yang ketujuh adalah musik. Yang pertama, bermain bebas dan spontan, di mana anak akan bermain secara langsung atau tidak sengaja. Dan yang kedua adalah bermain konstruktif. Bermain konstruktif adalah bermain yang terdapat kegiatan membangun, seperti membuat kastil atau membuat dengan permainan balok. Yang ketiga adalah bermain khayal atau peran, di mana anak akan bermain secara imajinasi dan berkhayal yang menjadikan dia seperti bermain peran, menjadi putri, menjadi raja, menjadi hewan, seperti itu. Dan yang kelima adalah eksplorasi, di mana permainan ini anak akan bebas bermain apapun yang dia temukan di depan. Anak akan bereksplorasi secara sendiri sesuai dengan kemauannya. Yang keenam adalah games dan sport. Di bagian bermain aktif games dan sport ini, anak bisa memainkan game-game yang menyenangkan dan juga yang termasuk dalam kegiatan olahraga juga. Yang ketujuh adalah musik. Seperti yang kita kenal, musik adalah kegiatan yang sangat menyenangkan. Maka hal itu termasuk dalam bermain aktif. Yang kedua adalah bermain pasif. Suatu aktivitas yang dilakukan untuk memperoleh kesenangan dan tidak terlalu banyak melakukan aktivitas fisik. Dalam bermain pasif, anak ini bisa melakukan kegiatan yang menyenangkan namun tidak terlalu banyak menghabiskan kegiatan fisik seperti motorik kasar, hanya menggunakan motorik halusnya saja untuk dia bermain. Macam-macam bermain pasif. Yang pertama adalah membaca, yang kedua adalah melihat komik, yang ketiga adalah menonton film, dan yang keempat adalah mendengarkan radio, yang kelima adalah mendengarkan musik. Dari berbagai macam bermain pasif, seperti yang saya katakan tadi, bermain pasif adalah bermain yang tidak terlalu banyak mengeluarkan energi kita untuk bergerak, hanya menggunakan motorik halus saja tanpa menggunakan motorik kasar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya Nadia Eka Yanti. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Ini terdapat berbagai bentuk bermain yang dapat membantu mengembangkan kemampuan anak. Yang pertama ada mendorong. Anak dapat mendorong suatu benda yang sekiranya
Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Terdapat berbagai bentuk bermain yang dapat membantu mengembangkan kemampuan anak. Yang pertama, mendorong. Yang kedua, menggambar. Dari menggambar ini, anak dapat mengembangkan kreativitasnya melalui sebuah ide, gambaran, suatu benda. Yang ketiga, bermain musik sederhana. Bermain musik sederhana itu melatih kognitif anak. Yang keempat, bermain dengan lilin atau malam. Bermain dengan lilin atau malam itu dapat mengembangkan motorik halus anak. Yang kelima, permainan tulisan tempel. Yang keenam, bermain dengan balok. Yang ketujuh, berolahraga. Klasifikasi mainan anak berdasarkan usia. Mainan anak dapat menjadi media atau alat yang mendukung tumbuh kembang anak sesuai dengan usianya dengan melakukan permainan yang tepat. Maka anak dapat distimulasi perkembangan aspeknya, yaitu kognitif, emosional, bahasa, dan interaksi dengan teman sebayanya. Setiap anak dapat dipaksakan untuk melakukan permainan yang belum tepat dengan usianya. Nah, klasifikasi mainan berdasarkan usia itu ada 4. Yang pertama, mainan untuk usia 0 sampai 9 bulan. Mungkin mainan yang dari segi bunyi, kerincing-kerincing. Yang kedua, mainan untuk usia 9 sampai 18 bulan. Untuk usia 9 sampai 18 bulan itu anak sudah bisa untuk menggigit mainan. Yang ketiga, mainan untuk usia 18 sampai 36 bulan. Di sini anak biasanya sudah diberi sesuatu yang mengasah kognitif anak. Yang keempat, mainan untuk usia 4 sampai 5 tahun. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin yang kurang jelas bisa bertanya di kolom komentar. Terima kasih untuk waktu mendengarkan presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.